Pesona dosa. Mana Surgawi, Jumat 27 Maret tahun 2020. Adapun firman Tuhan terambil dari Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Seorang pelayan Tuhan bercerita tentang kejatuhannya dengan seorang wanita dan kemudian menyadari kesalahannya dan memohonkan pengampunan Tuhan. Kisah ini terjadi 2 tahun yang lalu dan sampai saat ini rumah tangganya masih terpecah karena sang istri tidak dapat mengampuninya. Lalu saya bertanya, berapa lama Anda telah menjalin hubungan dengan wanita tersebut? Ia menjawab, 4 bulan. Saya terperanjat dengan situasi ini dan sebuah pemahaman ilahi terbesit dalam hati tentang konsekuensi dosa, di mana dosa yang hanya berusia 4 bulan memberikan dampak yang menghancurkan dalam bilangan tahun. Kenikmatan dosa yang sementara memberikan kesusahan hidup yang panjang. Mazmur 107 ayat 17 berkata, ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Hal ini tentunya membuka cakrawala pikiran kita bahwa terlalu mahal harga yang harus kita bayar untuk sebuah dosa. Terlalu berisiko tinggi untuk setiap kenikmatan dosa yang kita jalani. Sebagai contoh, manusia lebih memilih hidup dalam kenikmatan dosa dalam jumlah bilangan 70 sampai 80 tahun masa hidup manusia, namun tidak menyadari bahwa akibat dari dosa yang akan membawanya pada kematian yang tidak lagi dapat diukur dengan jumlah bilangan tahun. Dosa yang membawa kepada kematian kekal. Dengan demikian, apapun bentuk dosa yang ada tidak akan pernah seimbang dengan akibat yang akan kita terima. Jika demikian, mengapa kita masih bermain-main dengan dosa? Saya pun mengalami hal yang demikian. Beberapa minggu lalu saya membuat kesalahan yang dapat dikategorikan dosa kecil. Dan melalui kesalahan tersebut, saya mendapatkan sanksi yang membuat penghasilan saya mengalami penurunan 50%. Disinilah saya belajar nilai konsekuensi sebuah dosa yang mendamparkan saya pada sebuah harga yang mahal, yang seharusnya tidak perlu saya bayar. Demikian, Daud pun mengalami hal yang sama. Ia mengalami duka kematian anaknya dari hasil berzinahan dengan Bathsheba. Adam dan Hawa terusir dari kenyamanan dan keindahan Taman Eden hanya karena satu gigitan buah yang dilarang Tuhan. Besar maupun kecil dosa tetaplah dosa yang akan memberikan konsekuensi yang harus dibayar. Ingatlah kalimat bijak yang sering kita dengar. Sin is sweet in the beginning, but better in the end. Artinya, manisnya dosa akan berakhir dengan kepahitan. Hal ini membuat kita mengerti bahwa kita mudah jatuh ke dalam sebuah pesona dosa sehingga kita melalaikan konsekuensinya. Mari kita tertanam dalam kebenaran ini agar kita menjaga setiap langkah kehidupan kita dan hidup dalam terang firman Tuhan
agar kita tidak mudah tertipu dengan berbagai bentuk dosa. Daud berkata, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau." Kata-kata bijak. Penangkal terkuat untuk tidak jatuh ke dalam dosa adalah firman Tuhan. Maka hiduplah firman Tuhan. Mutiara kata hari ini. Ketika Anda memasuki saat-saat yang gelap, ingatlah bahwa Anda bukan sedang dikubur, tetapi ditanam agar bisa bertumbuh lebih baik. Mari kita berdoa. Bapa, aku ingin selalu hidup dalam firman-Mu, sehingga aku tidak mudah tergoda oleh pesona dosa yang akan menjatuhkanku. Mampukan aku Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.